Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya dengan kakak di sekolah minggu online. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan, juga memuji Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik pernah dengar perintah? Kalau pernah, kalau kita diberi perintah, apa yang harus kita lakukan? Melanggarnya atau mematuhinya? Betul ya, kita harus mematuhinya. Kenapa? Karena setiap pelanggaran biasanya akan mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris.
dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar ya bahwa Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan sehingga mereka mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Tetapi Tuhan mengasihi umatnya sehingga dia tidak membiarkan anak-anaknya menderita selamanya. Dia mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya ya. Itu dengan mati menggantikan manusia di kayu salib. Nah, demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajari kami untuk mematuhi setiap perintah Tuhan, sampai boleh hidup di dalam sukacita bersama Tuhan. Tadi kami selesaikan daripada ibadah kami, Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Hanya dia Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya kita kuis ya. Tugas pada pagi hari ini cukup kalian gambarkan buah. Boleh buah apa aja ya. Kalian gambarkan di kertas, diwarnai dan kirim ke grup WA ya.